kasih, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti para ibu pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bandi, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya ya. Siap, pengen melakukan obrolan dengan Pak Bandi sebagai kepala SMP 26 sekarang ya. Karena sebagai seorang pimpinan itu tidak terlepas dari kasus-kasus yang dihadapi, terutama yang berkaitan dengan dunia etik dan wujud moral. Langsung saja Pak Bandi, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau rujukan moral? Ya, kasus itu kan diidentifikasi. Biasanya kan ada pro kontranya atau pertentangan. Iya. Maka kalau ada seperti itu, berarti kasus itu saya identifikasi masuk dalam dilema etika. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan saya berpedoman pada manfaat dan mudarat. Kalau sama-sama besar itu kan nggak mungkin sama persis. Nanti kita lihat yang banyak manfaatnya itu yang saya ambil. Di antara kemanfaatan dilihatnya ya. Selanjutnya Pak Bandi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa saja yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi kasus yang Langkah-langkahnya ya karena SMP 26 itu termasuk SMP kecil, mungkin tidak terlalu mendetail. Jadi langkah pertama itu identifikasi kasus. Kemudian yang kedua mencari orang-orang yang terlibat dalam kasus. Yang ketiga kita cari fakta-fakta. Kalau sudah terkumpul, yang keempat kita kumpulkan stakeholder yang ada di sini, kita bahas. Yang kelima ambil keputusan. Dari langkah-langkahnya itu ya. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etik? Yang paling efektif ya cari data dan kita putuskan secara bersama-sama. Oh iya, tidak sepihak ya. Tidak sepihak. Tidak Bapak sebagai seorang pimpinan menjadi penentu kan ya? Tidak. Yang jelas satu orang pemikir itu masih kalah dengan banyak pemikir. Banyak orang insya Allah diberi masukan banyak baru kita simpulkan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan itu kadang-kadang dalam rapat pasti ada pro kontranya. Yang kontra itu mempertahankan. Misalnya anak yang Bandung banyak kasus pengen dikeluarkan, tapi kepala sekolah berusaha mempertahankan. Karena kepala sekolah itu guru kan tugasnya mendidik, bukan menghakim. Maka bisa dididik, banyak pertimbangan ya, pertimbangan kemanusiaan. Memanusiakan manusia Iya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etik, atau apakah ada kegiatan langsung yang bisa menyelesaikan di satu tempat, atau bagaimana tuh ini teknis yang dilakukan? Kalau jadwal terus terang tidak terjadwal. Ya paling kalau ada kasus ya kita segera diselesaikan. Jadi seketika itu ya. Seketika itu. Ya, nanti
saya panggil siswaan OPB, kita ajak ngobrol bersama. Kalau terkait dengan prosedurnya Pak, prosedur penyelesaian kayak tadi ya berarti ya. Iya, dari malam itu. Identifikasi dulu masalah-masalah yang ada. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan. Iya. Ya, karena berdampak kurang baik ya. Iya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, kalau yang membantu pasti selain kepala sekolah itu ada para wakil kepala sekolah, Kepala ya. kemudian para komite, ya paling itu aja. Iya. Ya termasuk guru Yang diminta apa namanya masukan ya pendapat, sehingga akan dapat mempermudah untuk melakukan sebuah keputusan. Iya. Yang terakhir mungkin nih Pak Gandhi, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dan ketika mengambil keputusan tersebut? Yang paling apa itu dari hasil pembelajaran saya dalam mengambil keputusan itu kita harus jeli, kita harus teliti, duduk masalahnya di mana dan kita musyawarahkan. Dari hasil musyawarah itu baru kita putuskan. Jadi intinya yang saya ambil, musyawarah itu jauh lebih baik daripada suatu keputusan kepala sekolah pribadi. Ada musyawarah ya, komunikasi itu sangat penting. Ya baik, terima kasih Pak Gandhi. Mudah-mudahan ini adalah menjadi bahan buat kami sebagai calon guru penggerak ya. Ya, Sehingga pada saatnya nanti kami pun bisa melakukan sebuah langkah-langkah yang tepat dalam menangani kasus-kasus yang dihadapi nanti dalam lembaga pendidikan. Ya, Terima sama-sama. kasih Pak Gandhi. Semoga lancar. Ya, Maju terus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.